Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua hadir dalam momentum penting ini, yaitu peluncuran program investasi terencana dan berkala atau pintar reksadana. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, dan seluruh pihak terkait yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kita berkumpul pada hari ini dalam sebuah momen krusial bagi sejarah pasar modal kita. Pertemuan ini bukan sekedar sosialisasi regulasi atau peresmian program kerja institusi, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Indonesia siap membangun ekosistem keuangan yang tangguh, berintegritas, dan inklusif. Melangkah ke depan, arah pembangunan kita sudah sangat jelas. Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita telah meletakkan fondasi yang kokoh. Jika kita telah Astacita, khususnya poin kedua yang mendorong kemandirian bangsa, maka pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Bosan ya? Baik, bahasa jelas sekarang kita. Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah, nggak dalam-dalam tuh, ya kan? Maka sekarang dibuat program pintar. Saya nggak tahu ini bisa bagus apa enggak. Tapi yang jelas dari pemerintah kita siapkan fondasi ekonomi yang baik, membaik terus dari waktu ke waktu. Kita sedang mendesain pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan kami, saya, Pak Erlangga, tidak main-main dalam hal itu. Kalau zaman dulu banyak sekali pembangunan yang lambat, sekarang Pak Erlangga diberi kekuasaan oleh Bapak Presiden untuk menangani semuanya. Nanti kalau lambat kita salahin Pak Erlangga. Tapi enggak, kekuatan sekarang diserahkan ke satu kelompok, satu satgas yang bisa menyelesaikan semua keterlambatan yang ada di sistem perekonomian. Jadi kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya ya 5%, 5,5% dari sedikit, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Triwulan kemarin kita tumbuh berapa? 5,39. Triwulan pertama mungkin akan tumbuh 5,5 ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu. Di tengah gejolak ekonomi global yang nggak jelas itu, kita bisa mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik. Dan ini yang akan terjadi terus ke depan. Biasanya pergerakan bursa atau saham tergantung pada pergerakan fundamental ekonominya. Kalau ekonominya bagus terus, walaupun sekarang banyak berita negatif yang jelek-jelekin saya katanya. Tapi saya tahu betul yang kita jalankan nggak main-main. Reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. 3 bulan pertama tuh pajak saya tumbuh 20%. Nanti akan lebih. Bea cukai juga direformasi. Yang lain juga kita reformasi dengan cepat. Sekarang program pembangunan pemerintah dimonitor oleh Pak Erlangga. Harusnya akan lebih cepat lagi. Ceteris paribus dengan keadaan yang sama. Tanpa reformasi industri yang berlebihan, kita bisa tumbuh 6% dengan hanya menghidupkan private sector dan government sector saja. Itu modal awal. Belum lagi nanti kita rubah struktur ekonominya secara bertahap. Jadi pertumbuhan 8% mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi. Tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi Anda udah ngeliat tuh angka 8% udah nyundul-nyundul ke atas.
Artinya prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan.